Tuhan berbicara pada kami, sampaikan rencanamu untuk membangun masyarakat mesianik di kota ini. Masyarakat yang unggul, masyarakat yang mencerminkan karakter sang raja. Mulai dari anak-anak kami sampai orang-orang tua kami. Dan kami sebagai orang tua memberikan teladan how to lead a godly life. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Message yang hampir sama yang saya sampaikan waktu untuk kebaktian sore. Tetapi jemaat pagi ini belum menerima message tersebut. Message bulanan dari saya. Dan saya beri nama The Higher Perspective. Tahun ini kan New Heights. Kita mencapai ketinggian-ketinggian yang baru. Amin. Dan Tuhan masih mencurahkan, yaitu mengalirkan sungai-sungai, bahkan di bukit-bukit, puncak bukit yang gundul. Amin. Memberikan mata-mata air di lembah-lembah. Puji nama Tuhan. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. There are 3 things that are too wonderful to me. Sesuatu yang sangat misterius tetapi juga mencengangkan. Apakah itu? Ayat 19. The way of an eagle in the air. Jalan burung Raja Wali yang terbang di udara. Kedua, jalan ular yang menjalar di atas batu karang. Dan kapal yang berlayar di tengah lautan. Jalan kapal di tengah lautan. Dan jalan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. And the way of a man with a maid. Maid sini bukan pembantu rumah tangga, tapi seorang gadis. Kalau muda-mudi jatuh cinta biasa kan? Tapi di sini dikatakan warrior, seorang yang dewasa, seorang pahlawan, tapi dengan seorang gadis muda. Saudara, akhir tanda-tanda akhir zaman minggu lalu kita sudah dengar ada nenek usia berapa? 82 tahun dapat pemuda usia 28. Astaga. Astaga enggak saudara? Tetapi saudara, jalan burung Raja Wali itu jalan daripada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semua mau ya? Tapi tentu aja nggak ada pada anak Tuhan mau jadi jalan ular. Di sini ke orang fasik itu disebut apa di Surabaya saudara? Ulo, amin. Dan jalan ular tuh ngulo saudara. Tidak ada yang mau jadi ulo dan ngulo. Ulo gambaran daripada daripada setan. Kemarin saya renungkan devil itu adalah the evil. Depannya kan di itu, the evil, si jahat. Kita selalu berdoa lepaskan kami daripada si jahat. Evil is someone. Lalu yang ketiga adalah jalan kapal di samudra. Samudra menggambarkan sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak tentu. Badai bisa datang setiap saat. Dan kehidupan kita seperti naik kapal. Keluarga seperti kapal, perusahaan seperti kapal. Kehidupan iman juga seperti orang naik kapal. Pastikan kau berada di kapal yang benar. Tapi sengaja saya akan ambil perkataan ship, kapal itu, sebagai satu akronim. Bagaimana kita mencapai the new heights dalam kehidupan kita. Siapa yang mau selalu mengalami level yang lebih tinggi? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang pertama saudaraku, dari ship itu langsung saya lihat S dan H. S dan H itu adalah simplicity and humility. Berulang-ulang Tuhan bicara pada saya tentang hal ini. Dan kebetulan minggu yang lalu kita dapat contoh yang luar biasa tentang 2 orang pemimpin. Yang satu sangat sederhana, yang satunya sangat terlalu luar biasa saudara. Saudara, tanda daripada warga kerajaan itu seperti rajanya. Rajanya itu sederhana dan rendah hati saudara. Nah saudara lihat Pak Jokowi saudara, ya, dia sangat sederhana saudara, sangat sederhana. Nah saudara yang kasih Tuhan,
bagaimana Pak Jokowi nggak usah dikasih penari pendet 100 orang. Dia cuma duduk di tepi itu Istana Bogor dengerin kodok, saudara. A very simple guy, ya. Sebetulnya saya lebih belakangan ini suka pakai baju putih saja, saudara ya. Orang makin dewasa itu makin sederhana. Saya membaca kehidupan dari Jackie Chan. Jackie Chan itu dulu waktu masih muda dia cerita, umur saya 20-an, saya harus pakai arloji yang full diamond. Biasanya yang full diamond itu maaf, yang dipakai oleh orang-orang yang agak aneh biasanya, saudara. Ya. Dan saya harus naik mobil yang luar biasa mewahnya, mahalnya. Ingat modelnya Pak Jokowi? Dia cuma jalan kaki, pakai payung. Pada waktu ke Australia, Perdana Menteri Australia ketularan Pak Jokowi, saudara. Dia juga pakai baju tangan digulung, jalan santai di tepi sungai. Tidak ada yang sesuatu yang wah, tidak ada yang gebiar-gebiar. Dan mari kita lihat dalam firman Tuhan, itu tanda greatness. Ternyata simplicity itu tanda greatness, tanda kedewasaan. Orang yang paling rendah hati adalah orang yang paling sederhana. Dan orang yang paling sederhana itu orang yang paling rendah hati. The humblest are often the simplest, and the simplest are the humblest. Orang-orang yang paling kaya di dunia ini itu paling sederhana, saudara. Ya. Dan juga bagi orang-orang seperti ini, ya, warga kerajaan, apa produk daripada gereja? Produk dari gereja itu bukan jemaat. Produk dari gereja itu bukan jemaat yang jumlahnya banyak, tapi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ada berapa orang Kristen di Indonesia? Saya pernah ditanya orang. Ada berapa orang Kristen di Indonesia? Kira-kira 30 juta. Banyak ya? Ditambah Katolik mungkin yang bisa lebih daripada itu. Tetapi saudara, dari 30 juta ini yang seperti Pak Ahok, ada berapa persen? Kalau 1% aja 300.000, negara ini berubah, saudara. Loh, kok diem? Di bidang pendidikan, di bidang bisnis, perkataannya bisa dipercaya. Luar biasa bukan, saudara? Dan juga mari kita tumbuhkan kesederhanaan. Saya cerita pada saudara bahwa pada waktu saya akhir tahun itu waktu untuk evaluasi. Ya, tidak ada orang mengevaluasi saya mengevaluasi diri sendiri. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang kurang pada saya? Jawabannya yang mengagetkan saya, kamu kebanyakan barang. Waduh saudara, saya diingatkan Tuhan. Nah saudara yang kasih sama Tuhan, ternyata orang itu jadi stres karena satu hal, hidup terlalu canggih, saudara. Mari kita lihat Yesaya 57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Perhatikan di sana. Mari kita lihat terjemahan lain. Thou art wearied in the greatness of thy way. Tadi kita belajar tentang jalan. Katakan jalan. Dulu nggak ada gereja Betel, gereja Pentakosta. Pengikut Yesus dipanggil mengikuti the way. Sebab Yesus berkata, akulah sang jalan. The way, I'm the way. The way, Hodos, perjanjian baru, Yunani. Bahasa perjanjian lama, Ibrani adalah Derek. Jadi ada yang cari nama buat anaknya atau cucunya. Anak laki kasih nama Derek. Ya, nanti mau punya anak satu lagi. Saudara, karena kecanggihan hidupmu, because of the greatness of thy way, kamu jadi weary, kamu jadi capek, kamu jadi letih lesu. When I'm down and oh my heart so weary. Weary itu capek, lemah. Apa buktinya manusia itu lemah dan capek? Di mana-mana banyak kerating deng dan lain-lain. Ini obat untuk Pak D, untuk Mbok D, pokoknya macam-macam, saudara. Ya. Terjemahan dalam The Message lebih jelas lagi. You wear yourself out trying the new and the different. Kamu itu capek karena selalu mencari yang baru. Orang Indo paling sering ganti-ganti gadget.
Kalau pendeta sih memang tidak usah beli ya, selalu diganti, ya kan? Tapi saudara, saya perhatikan orang Amerika. Teman saya pendeta Amerika, pendeta terkenal, saya kalau sebut namanya Anda kenal dia. Waktu saya makan dengan saya lirik, itu dia pakai iPhone 4. iPhone 4 yang kecil itu, yang kayak biskuit itu saudara. Ya. Kalau orang Indo enggak. Orang Indo waduh kerja supaya apa? Beli gadget yang baru, beli mobil yang baru. Kamu membuat dirimu jadi letih lesu dan capek. Mencapai hal-hal yang baru. Lanjutkan. And never see what a waste it all is. Orang yang begitu tidak pernah akan melihat bahwa itu semua sia-sia. You always found strength for the latest fad. Never got tired of trying new religions. Saudara, banyak orang kerjanya cuma ya setiap hari itu nyoba restoran baru, nyoba ini, nyoba baru, saudara. Tidak ada waktu untuk cari Tuhan, carinya yang hal-hal yang baru, termasuk istri baru. Loh kok diem saudara? Ada banyak orang kalau dibuat kaya, waduh, kawin lagi saudara. Jadi dengar baik-baik saudara ya, hidup paling enak itu hidup yang simple. Saya lanjutkan kehidupan dari Jackie Chan. Saya pikir Jackie Chan itu tinggal di resto mansion yang hebat. Enggak. Coba saudara bisa lihat di YouTube. Itu rumahnya begitu sederhana. Dari luar cuma ada rolling door. Dan bentuk rumahnya seperti apa? Seperti gudang saudara. Di dalam dia atur unik sih memang. Banyak pintu rahasianya saudara. Tapi dia cerita. Dulu waktu saya kaget lihat mobilnya saudara. Ya tidak untuk seorang mega bintang seperti dia. Tetapi masalahnya ukuran sukses dunia itu masuk ke gereja. Padahal Yesus paling sederhana saudara. Ya, dia akan mengajarkan tentang kerendahan hati. Belajar daripada aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa kita tidak pernah bisa tenang, malam tidak bisa tidur? Karena hidupnya terlalu canggih. Hidupnya terlalu ribet saudara. Satu hari saya mendengar tentang seorang teman kita lah. Setiap hari ibu ini ada di salon 3-5 jam. Saudara tidak salah dengar, setiap hari. Aduh kasihan suaminya ya. Sebab dia selalu tampil di sosialita. Ikut berapa arisan? Saya dengar 35 arisan. Lah 1 bulan cuma 30, berarti ada 1 hari lebih dari 1 kali. Hidupnya terlalu canggih. Jadi kalau dia selalu minta pijat karena capek, ya I don't know. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita. Kita tuh sekarang tahu jawabannya. Kenapa kita ini jadi stres? Kenapa kita jadi capek? Karena hidupnya terlalu canggih. Hidup makin sederhana saudara. Orang-orang paling kaya di dunia lihat pakaiannya sangat sederhana. Kalau pria berkata bajuku habis, artinya belum selesai dicuci. Kalau wanita berkata bajuku habis, artinya belum ada yang baru, betul ya? Loh istriku kenapa ketawa? Tapi saya belajar sesuatu dari dia. Dia selalu ngajar saya suka beli yang murah-murah, yang diskon-diskon. Beli yang bagus, bisa bertahan lama, betul juga. Saya pernah dibelikan baju di London. Tahun berapa saudara? 2003, 2004. Sampai sekarang 12 tahun masih bagus, masih kinclong saudara. Karena quality. Nah kemudian kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang hidup yang mencukupkan diri. Markus 6 ayat ke-7. 7, 8, 9. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan pada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ada yang nambahi, tidak usah bawa uang tapi bawa kredit card katanya. Boleh memakai alas kaki tapi jangan memakai 2 baju.
Apa yang diajarkan? Dijamin. Kalau kamu ikut aku, amin, semuanya dijamin. Ketika Tuhan berkata pada saya, pergilah ke Bali. Saya itu baru bebas utang, saudara. Tapi saya tidak punya deposito apapun. Tapi bebas utang. Saudara tahu bahwa orang bebas utang itu termasuk kaya sekarang? Amin. Dan mulai hari itu saya selalu mengajarkan hidup bebas dari hutang. Amin. Dan hidup berpada. Saya masih ingat tahun 89 saya pergi ke Bali. Kita cuma bawa Alkitab kita. Sekarang Alkitab kita yang bawa kita kemana-mana. Saya tidak tanya Tuhan, apa jaminannya Tuhan? Tidak ada. Saya berangkat saja. Saya pegang firman Tuhan ini. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan luar biasa hari ini. Dan masalahnya sekarang Tuhan bilang pada saya, kamu kebanyakan barang. Waduh, kaget saya, saudara. Dulu waktu saya bertobat, yang membawa saya pada Tuhan, keluarga kami, seorang penyanyi yang bertobat, saudara. Dia tuh cuma datang berapa hari di sini, kopernya 6. Sepatunya enggak tahu berapa pasang. Jasnya berapa pasang. Padahal enggak bisa dipakai. Waktu itu KKR di luar, masa pakai jas, saudara. Tapi dia benar-benar bawa 6 koper. Gede-gede. Saya tahu saya yang jemput, saudara. Tapi setelah beberapa tahun dia ikut Tuhan, makin lama kopernya makin sedikit. Karena makin dewasa di dalam Tuhan. The way of the eagle. Jalan Raja Wali. Jalannya kapal. Di tengah laut, saudaraku. Dan kemudian ini yang dikatakan oleh seorang pemimpin hebat, yaitu Rasul Paulus. 1 Korintus 2 ayat kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui, tidak peduli dengan apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Coba lihat terjemahan The Message, begitu indah. I deliberately kept it plain and simple. Plain and simple. Sederhana sekali. First Jesus and who He is. Yang pertama adalah Yesus. Saya arahkan pada seluruh pemimpin kita, Rock Ministry. Sudah, jangan terlalu pusing buka yang di luar negeri. Indonesia first. Indonesia yang utama. Saya perintahkan kepada pemimpin di Bali. Sekarang baru ada 21 gereja di Bali. Dari 21 jadi 100. Saudara, hidup kita itu kalau fokus, hidup kita jadi sederhana. First Jesus and who He is. Then Jesus and what He did. Jesus crucified. Cuma itu aja. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus dan siapa Dia. Dan kita perkenalkan. Kedua, Yesus dan apa yang Dia sanggup lakukan buat kamu. Dan yang ketiga, Jesus crucified and risen for you. Dalam hidup saya melayani Tuhan tahun ini hampir 38 tahun. Dan anugerah Tuhan tahun ini saya menikah 40 tahun, saudara. Ya. Tugas saya cuma membuat bahagia satu perempuan saja. Halo. Tidak usah banyak orang, satu perempuan saja. Karena itu hidupnya tidak ribet, saudara. Amin. Ya, banyak orang ingin tebar pesona kemana-mana, saya tidak perlu. Tugas saya cuma satu Tuhan, satu istri. Amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita dong. Jesus and who He is. Jesus and what He did. And Jesus crucified. Itu aja. Pemberitaan kita adalah tentang Kristus. Satu ungkapan yang sangat luar biasa. Live simply so others simply live. Hidup saya ini begitu banyak diberkati oleh Tuhan juga secara finansial. Tapi itu adalah tanggung jawab. Banyak diberi, ya, banyak dituntut. Dan setiap hari ada saja dari mana-mana kesempatan untuk jadi berkat Tuhan. Amin. Karena itu live simply, so others simply live. Tawaran dari dunia juga lebih banyak, saudara. Untuk kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih wah. Tapi orang dewasa tidak begitu. Ya,
Belakangan saya dasi ini mahal sekali, ini pemberian teman saya. Saya biasanya pakai yang layar bulat itu yang tidak ada dasinya. Karena simple dan juga murah saudara. Mari kita renungkan sebentar. Apa kita sudah cukup sederhana? Saudara perhatikan bedanya penyanyi barat dengan penyanyi dangdut Indonesia. Waduh, kayak pohon Natal berjalan. Betul saudaraku? Kayak pohon Natal, padahal belum Natalan saudara. Kayak pohon Natal saudara. Mari kita belajar nilai berikutnya. Yaitu humility, kerendahan hati. Kerendahan hati ini luar biasa saudara. Kita lihat slide nomor 21. Kerendahan hati yang sejati is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less. Kerendahan hati yang sejati itu bukan memikir kurang tentang diri sendiri. Maksudnya rendah diri. Tapi kurang memikirkan diri sendiri itu yang betul. Bukan memikir diri sendiri kurang, tapi kurang memikirkan diri sendiri. Mari kita rekam doa kita. Apa yang kita minta? Kayak bawa daftar belanjaan pada Tuhan. Tetapi seorang yang warga kerajaan tahu dia dicukupi oleh Tuhan. Jangan katakan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu mau pakai. Semua itu dicari oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mau istilah kafir. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu kata Tuhan. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Amin saudaraku. Saya memikir-mikir dari teman-teman saya satu alumni ITS. Ketemu itu semua sudah, kalau tidak mesti kerja mati-matian, ikut orang. Ada ya semua ya saya pensiun saudara. Tapi saya bersyukur, usia saya tahun ini 66 tahun, saya masih terus berkarya buat Tuhan. Amin. Bulan depan saya ada di Vietnam saudaraku. Ya memang naik motor di sana, saya masih bisa lah naik motor. Amin. Kemana-mana kan naik motor di situ. Karena saya sengaja beli backpack saudara. Karena apa? Karena Tuhan mempercayakan saya jiwa-jiwa orang Vietnam asli. Amin. Kalau kita tuh fokusnya adalah Yesus, Yesus, Yesus. Sudah betul saudaraku. Tetapi karena kita dicukupi oleh Tuhan, kita tidak perlu lagi minta buat diri sendiri. Saya masih ingat tahun itu adalah tahun 2001 saudaraku. Tahun 2001 saya punya sebuah mobil ya, yang tahun 91 10 tahun. Ya mulai sakit kayak orang tua gitu. Mulai batuk-batuk, mulai dengkulnya sakit, mobilnya saudara. Dan saya berkata kepada jemaat yang doa pagi di rumah saya. Setiap pagi dulu karena jumlahnya sedikit masih di rumah saya. Saya tanya pada mereka, boleh nggak ya? Saya minta buat diri saya sendiri. Oh boleh Pak. Selama ini Bapak doa buat pulau ini, kota itu. Boleh Pak, ayo kita dukung. Saya bilang Tuhan, keledai saya sudah tua. Minta keledai yang lebih muda. Itu saya minta itu. Dan ini tidak buat gagah-gagahan, ini untuk pelayanan saudara. Karena saya suka mobil bagus. Kalau yang disediakan gereja, waktu itu kita belum cukup punya uang. Ya kijang yang jelek sekali saudaraku. Jadi saya beli sendiri. Tapi mobilnya sudah mulai tua. AC mulai rusak. Pintu sudah mulai kaca tidak bisa dibuka gitu saudara. Lalu jawaban Tuhan. Waktu itu kita selesai doa itu jam 7 pagi. Ada telepon jam 9. Dari seorang jemaat kita yang dulunya utang paling banyak, paling miskin di gereja kita, jual pepaya di pinggir jalan. Dan teleponnya begini, Pak Arifin, saya tidak gitu ngerti mobil daripada Bapak. Tugas daripada gembala bukan cuma ditanya soal mantu saudara. Suruh milikan mobil. Minggu lalu saya masih milikan mobil buat jemaat saudara. Oh boleh saya bilang. Lah kamu biasa drive sendiri dan
tidak punya anak seperti kita, tidak perlu mobil gede, ya. Ini ada mobil baru BMW 318. Tidak perlu mesin gede, wong kita di Bali. Ya, 1.800 cukup. Oh ya, antar saya Pak ya, oke. Saudara tahu yang tidak pernah saya bayangkan. Dia tanya, Pak, warna apa yang bagus? Mobil kecil jangan gelap. Kalau mobil besar harus hitam. Mobil warna cuma satu, hitam. Tapi karena mobilnya kecil, beli warna silver. Bali banyak debu. Jadi kalau ada debu tidak kelihatan. Oh ya, Bapak suka ini. Oh ya bagus. Dia berkata gini, penjual papaya nih loh saudara. Sekarang dipulihkan Tuhan, dia bilang pesan 2. Pesan 2 saudara, satunya untuk Bapak Gembala. Ceritanya itu akhirnya saya ditegur oleh pimpinan saya, jangan beli BMW, beli Mercedes. Ya dapat Mercedes tapi second, sesuai doanya. Yaitu keledainya udah tua sakit-sakitan, dapat keledai yang lebih muda. Amin. Bukan istri muda loh, istri masa muda. Amin. Para suami katakan, istri masa muda. Amin. Ojo keliru. Satu kata bisa jadi ribut kayak Pak Ahok. Perkataan masa itu penting. Sekali lagi para suami, istri. Nah, betul? Kok mantap ya? Istri masa muda. Amin. Itulah humility. Sebab apa? Amsal 16. Lawan daripada simplicity tadi adalah complexity. Complexity itu kecanggihan. Shampoo harus dari Itali. Ya, sepatu harus dari Papua. Waduh, pokoknya hidupnya canggih, saudara. Hidup yang simple. Lawan daripada kesombongan tentu saja adalah kecongkaan. Ya, lawan humility itu arrogance, pride. Coba soal lihat huruf pride, sombong. Apa yang di tengah? Ya, I is the center of pride. Sin, dosa. What is the center of sin? I. Kecongkoan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya bertemu dengan teman saya, ya sesama pelayan Tuhan, dan dia ngaku bahwa dia jatuh dalam dosa dimulai dari apa? Ketika mulai sombong. Tanda orang sombong mudah tersinggung. Sikit-sikit nuntut di pengadilan, sombong saudara. Itu manusia akhir zaman ya. Orang akhir zaman mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Banyak yang kena seret ini, IKTP. Haleluya. Terjemahan The Message mantap sekali. First pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. Kita sering mendengar pohon kecil kalau jatuh cuma boom. Tapi kalau pohon besar, geleker. Hati-hati para pemimpin, terutama saya. Ya, kita ini jadi target operasinya iblis. Pertama dikasih kesombongan. Jadi hati-hati kalau ada orang memuji saudara. Saya mengucap syukur ibu saya itu mengajar sesuatu, padahal dia waktu itu belum Kristen. Dia bilang gini, hati-hati kepada orang yang mulutnya terlalu manis. Seperti gelali. Tahu gelali? Yang dari gula Jawa itu, permen yang dari gula Jawa, manisnya keterlaluan. Hati-hati, ternyata dalam Alkitab itu ada. Ya, musuh memuji berlimpah-limpah, tetapi sahabat menegur. Musuh mencium berlimpah-limpah. Wah, tidak ada yang seperti Bapak ini loh. Korbannya itu seperti turun dari langit. Ya bukan dari neraka sih memang, tapi kalau dipuji-puji hati-hati. Saya ingat satu hari, tanda orang kurang sehat apa? Hidungnya mekar-mekar saudara. Pernah dipuji orang hidungnya mekar? Karena Alkitab mengatakan orang yang melembung dadanya tidak lurus hatinya. Saya ulangi ya. Orang yang melembung dadanya tidak lurus hatinya. Kita belajar banyak dari Pak Jokowi saudara. Ya, luar biasa. Satu hari datang ke kantor saya.
Seorang pengusaha kelas nasional yang waktu karena politik lari ke luar negeri. Dan dia datang, dia memuji-muji saya setinggi langit. Saya ingat perkataan ibu saya dan saya ingat apa yang nasihat daripada ibu saya dan firman Tuhan. Orang ini berbahaya. Langsung saya bukan double cover, triple cover saudara terhadap orang ini. Tapi seorang sahabat akan menegur. Ya, sahabat saya paling dekat ya istri saya. Kadang-kadang kalau saya jadi mudah tersinggung dia bilang gini, sam-sam nih ye. Tapi dia negornya manis saudara, di kamar saudara, tidak ada orang. Som-som nih hamba Tuhan katanya saudaraku. Mulai sombong. Sebab makin tinggi egonya, makin keras jatuhnya saudaraku. Mari kita baca Efesus 4. Ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu apa? Yang keras, rendah hati, lemah lembut dan sabar. RLLS, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Saya tinggal di Pulau Bali. Di sana ada beberapa tingkatan kasta. Orang yang kasta lebih rendah harus omong halus sekali. Di tanah Jawa kan juga ada itu. Kalau kita derajat sama ngoko saudara, ya. Kepada orang lebih tinggi, ini yang di daerah Jawa Tengah, kromo. Ada yang kromo inggil. Demikian juga di Bali sama. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada pengemis buta itu, have mercy on me, kasihani aku. Apa yang dikatakan Yesus? Dia berkata, apa yang kau mau aku kerjakan bagimu. Saudara, tidak semua orang bisa ketemu Raja Salman. Tapi setiap orang bisa ketemu dengan Mr. Ahok. Hari Senin ini kebetulan saudara tidak tahu Tuhan atur, saya selama tidak ketemu dia. Nanti saya berkhotbah di seorang pendeta, Anda kenal pendeta Roni Sujak. Nah saya berkhotbah di akan tutup peti dan Pak Ahok akan datang untuk berdoa saudara. Ya, apa untungnya orang ini bukan konglomerat, bukan apa, tapi dia menghargai hamba Tuhan saudara. Ya, dan setiap orang bisa ketemu dengan dia. Itu tanda seperti Yesus. Ada orang tanya pada saya, Pak Arifin, teman-teman Anda itu mau ketemu susah sekali. Cuma lewat sekretarisnya setengah mati ribetnya, tidak karu-karuan. Anda bisa ditemui setiap saat. Saya bilang saya niru Yesus. Yesus bisa ditemui oleh anak-anak. Amen. Anak-anak boleh approach kepada Yesus. Luar biasa saudara. Lemah lembut, rendah hati, sabar. Mari kita lanjutkan yang bagian A, itu integrity. Integrity itu lebih dari honesty. Tadi anak yang di sini, siapa orang tuanya? Yang bajunya ada honest, jujur. Saya puji. Bukan Spiderman, bukan Superman. Superman karena dalamnya taruh luar, ya kan? Bukan Batman, tapi honest. Tetapi siapa yang ngajari anak-anak berdusta? Orang tua. Bilang papa ndak ada di rumah ya kalau ada telepon. Anak kecil lebih baik saudara. Om, papa bilang suruh ngomong kalau papa ndak ada. Loh papamu ada? Ada om di sini. Amin. Honest. Wah di keluarga kami bohong di Lombok saudara. Dosa itu, dusta itu dosa. Dan saya bersyukur buat ibu saya. Sebab dia mengajarkan honesty. Itu baru dasar. Dasar daripada integrity. Integrity dalam moral. Integrity soal keuangan. Integrity soal pajak. Udah kau diam kalau soal pajak saudara. Betul. Pada waktu gereja ini mulai,
para pemimpin diubek-ubek soal pajak. Untuk apa? Disucikan, dibersihkan. Sebab kita mengajarkan nilai. Kita tidak mengajarkan successful, kita mengajarkan fruitful, berbuah. Dan untuk berbuah harus dipangkas. Tanpa dipangkas tidak mungkin berbuah banyak, saudara. More than honesty. Haleluya. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 11 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Terjemahan lain, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Seharusnya setiap anak Tuhan seperti itu. Seharusnya setiap anak Tuhan seperti itu. Satu hari saya reuni dengan teman-teman SMA saya. Ada teman saya yang pakai jilbab bilang sama istri saya, Arifin itu tidak mau nyontek juga tidak mau dicontek. Betul. Sebab menipu diri sendiri itu, saudaraku, susah ya. Nipu orang lain bisa, menipu Tuhan tidak mungkin. Kalau kita hidup dengan kejujuran, memang saya tidak beri contek, tidak mau kasih contekan pada orang lain juga, tidak mau, saudara. Dan saya bersyukur itu harus diajarkan di rumah. Yang tadi anaknya ada stay positif, mana orang tuanya? Anda juga. Oh puji Tuhan, double bintang buat Anda. Amin. Sebab itu cuma diajarkan di rumah, di sekolah nggak diajarkan. Di rumah diajarkan. Salah satu pemimpin kita pernah juga khotbah di sini, yaitu Bob Foster Sinaga, Dr. Bob Foster. Pada waktu itu saudara, rapat daripada para direkturnya. Bos, ini ada tawaran beli jawaban soal UNAS, ujian nasional. Lalu kata Pak Bob, kita tidak akan lakukan itu. Tapi bos, saingan kita semua beli. Ya biarkan mereka, kita tidak sama dengan mereka. Kita warga kerajaan sorga. Luar biasa bukan saudara? Amen. Integrity. Ketulusan seseorang akan menyelamatkan dirinya. The integrity of the upright will guide them. Karena itu setiap kali kita mesti periksa diri. Amin. Apa motivasi saya? Saya berdoa buat orang ini, motivasinya apa? Supaya dijadikan besannya misalnya. Saya suatu kali, saya ini pengusaha jadi pendeta saudara. Pertama kali saya ke Australia, saya kaget, saya ketemu pendeta di situ. Saya dipanggil untuk mendoakan adik dari teman baik kita di Australia, di Sydney. Dan mereka keluarga mampu. Tahu apa perkataan daripada pendeta tanda kutip itu? Saya tidak akan sebut namanya. Brur, lumayan brur. Kalau sembuh paling sedikit dapat mobil. Saya hampir pingsan saudara. Loh kita ini mau belajar dari pendeta, kok pendetanya kayak begini. Kita dengar ada pendeta jadi kurir sabu. Minta ampun saudara. Tetapi orang jujur akan dipimpin, bahkan diselamatkan. Ya. Amsal 14 ayat kedua, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. An honest life shows respect for God. A degenerate life is slapped in his face. Kalau kita hidup tidak benar, seperti menempeleng wajahnya raja dan bapak kita. Terakhir, tapi bukan yang kurang penting, purity, kesucian, kemurnian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemah The Message sangat jelas. You are blessed when you get your inside world, your mind and heart
put right. Ketika hati dan pikiranmu dibenarkan, then you can see God in the outside world. Baru kamu bisa lihat Tuhan di luar. Kita belajar dari Ibu Teresa. Dia berkata, setiap pagi saya mencari wajah Tuhan. Kemudian saya keluar mencari wajah Tuhan di wajah orang lain. Bahkan musuhmu kamu bisa kasihi. Kalau kamu lihat wajah Tuhan, kamu lihat wajah Tuhan pada ciptaannya. Amin. Karena itu dia bisa mengangkat orang kusta yang sudah membusuk, dirawat sampai meninggalnya pun dengan dignity, dengan saudaraku kehormatan. Luar biasa saudara. 2 Korintus 7, ini tugas saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita apa? Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji nama Tuhan. Tahun ini 40 tahun pernikahan kita. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Sebab seorang pria tanpa Roh Kudus itu berbahaya, saudara. Termasuk pendeta. Banyak pendeta jatuh, dia tidak lupa dia pendeta. Dia lupa dia laki-laki. Mari belajar dari Billy Graham. Saya tidak akan pernah satu ruangan dengan wanita lain. Dan kalau kita perluas, bukan cuma tembok, tetapi juga satu mobil. Tetapi mari kita belajar Billy Graham. Sterling reputation, bukan sterling ini, platinum reputation. Umurnya hampir 100 saudara. Tetapi dia begitu terkenal dengan kemurniannya. Saya ingin dikenang sebagai orang benar. Saya ingin dikenang sebagai orang yang representatif daripada Kristus di dunia ini. Karena itu saya juga open to correction. Ketika istri saya berkata, som-som nih ya, saya mau bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, sheep, jangan lupa, simplicity, humility, integrity and purity.